sepak bola ya, merdeka dalam sepak bola seperti apa. Dikatakan bahwa merdeka jangan lihat dari satu sisi. Merdeka artinya bebas dari segala hal. Yang jelas Persipura adalah NKRI. Kalau boleh nama Persipura diganti dengan, bisa lihat bahwa 95% itu mendukung Persipura berada di Australia. Sekitar 5% masih gak habis pikir aku admin. Pusing. Thank you atas pusingnya. Pusing. Halo sahabat pencinta sepak bola dimanapun Anda berada, terima kasih sudah berkunjung ke channel Gold Talent, penuh motivasi dan inspirasi. Saya Pak Cemelki akan bercerita sedikit mengenai komentar-komentar dari video ini. Mungkin ada yang sudah nonton video ini, ya saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang belum nonton, silakan nonton video ini. Pada video sebelumnya ya, video yang kemarin itu saya sudah membaca-bacakan komentar ya, teman-teman bisa melihat dan saya sudah kirim-kirim salam ya. Dan saat ini saya akan membaca juga komentar dan salam-salam buat teman-teman yang sudah mengunjungi channel ini. Saya akan mereview ulang lagi dari berbagai komentar dan masukan dari video tersebut. Jadi saya akan memberikan salam-salam dan ucapan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan komentar dan masukan-masukan Anda. Video itu berjudul apa ya? Kalau teman-teman lihat di thumbnailnya ya, itu di situ ada Papua Merdeka, sanksi FIFA, kemudian menuju Australia. Jadi saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum nonton, silakan nonton agar teman-teman tidak gagal paham. Oke teman-teman, kita lanjut untuk membaca-baca komentar-komentar tersebut. Baik teman-teman, kita lihat komentar yang pertama dari Herman Sinaga. Saya jujur pendukung setia Persipura, tetaplah bermain Liga Indonesia dan ini karena tidak ada titik atau koma dan yang bisa saya mengerti di mana ya. Saya coba lihat di sini, saya ambil intinya adalah perihal Persipura bangkitlah musim berikutnya. Oke, dan terima kasih Brother Herman Sinaga. Thank you atas masukannya. Dan kita lihat selanjutnya adalah Pius Okesan. Persipura main sampai hebat bagaimanapun, PSSI tidak akan izinkan main di Liga AFC Champion. Dan Piala Dunia karena di dalam ada pikiran politisi Jakarta terhadap Papua. Oke, dan yang lain-lain ini bla 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 bla. Kita lihat sekarang Jakarta pakai orang atau Intel bermain sampai Persipura hancur berantakan. Oke, thank you Pius Okesan ya. Terima kasih atas masukannya dan teman-teman ingat bahwa ambillah yang positif dan jauhkanlah yang negatif dari pikiran Anda. Oke, kemudian kita lanjut ada Alfredo MKX ya, mantap. Thank you Alfredo. Oke, yang berikutnya kita lihat komentar dari Pak Ruli ya. Pak Ruli, jangan-jangan Pak Ruli Nere lagi. Kalau Pak Ruli Nere salam hormat orang tua. Bravo. Oke, bukan ya, bukan Pak Ruli Nere ya. Oke, kita lihat komentar dari Pak Ruli. Emang nggak rame nggak ada Persipura, patut disayangkan. Tapi regulasi PSSI aturannya begitu. Ini kompetisi, semua tim pasti ngalami pasang surut. Oke, namanya pasang surut ini coba saya lihat ya. Menurut pendapat saya seperti begini. Memang dalam sebuah tim itu pasti ada yang namanya pasang surut. Anda bisa lihat di air laut ya. Air laut kalau naik tidak mungkin akan naik-naik terus, pasti akan turun lagi kembali. Jadi seperti itu semua tim pasti mengalami hal demikian. Oke, kita lanjut. PSSI seharusnya menunda degradasi semua tim terbawah dan dicabut dulu dengan catatan Liga 1 harus bisa berprestasi. Kalau belum bisa berprestasi lagi ya mau apa lagi? Saya kurang setuju kalau ikut Liga Australia. Jadi kalau Persipura ke Australia menurut Pak Ruli dia kurang setuju ya. Gimana pun kita tetap menjunjung tinggi jiwa nasionalisme dan lagi ngikut aturan di Liga Australia. Harus mengikuti phase di Liga 3 dulu ya. Jadi kalau misalnya dari penjelasan ini kalau Persipura berada di Australia berarti dia harus mulai dari Liga 3 ya. Dan kalau untuk menuju ke Liga 1 Australia pasti membutuhkan waktu yang sangat panjang. Itu kalau Persipura di Australia ya. Dan teman-teman ingat bahwa setiap pendapat orang itu berbeda-beda. Anda juga mempunyai pendapat sendiri, silakan tuangkan di dalam kolom komentar.
Dan kita coba lanjut lagi. Tetap berjuang di Liga 2 juga nggak masalah karena Liga 1 ini baru bergulir setelah usai pandemi dan seterusnya. Oke, ini menurut pandangan dari Pak Ruli. Ya, jadi sangat bermanfaat ya. Kita bisa mengambil hal yang positif dari komentar-komentar tersebut. Oke, kemudian kita lihat komentar yang selanjutnya adalah Marinus Yeninar ya. Di sini dia bilang adalah pandai. Apakah saya atau mungkin topik videonya? Ya, oke, thank you Marinus Yeninar. Salam kenal. Dan kemudian ada di sini siapa nih? YP John PK ya. Lebih baik Persipura pindah ke Liga Australia karena main di Indonesia itu rasisme dan bla 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 ke bawah. Dan ya, kita ini sangat bagus juga karena ya yang namanya rasisme dalam sepak bola untuk kedepannya itu coba kita hilangkan dari semua pandangan yang ada hidup di Indonesia ini, sehingga yang namanya rasisme ini tidak boleh terulang lagi karena ini akan menyinggung masing-masing ras yang ada di Indonesia ini. Oke, jadi ini sebagai masukan saja ya, dalam sepak bola tidak boleh ada namanya rasisme. Oke, terima kasih YP John PK dan seterusnya. Setelah itu ada CV Alam Nusa Indah. Ini hoax kah? Oke, ya mungkin begitu atau mungkin seperti itu. Oke, salam kenal buat CV Alam Nusa Indah. Setelah itu ada Marolah Katagame. Oke, kita lihat. Persipura terima degradasi ke Liga 2, tapi ingat DSS harus dipulangkan karena pemain tidak punya etos kerja. Masa tendang bola penalti kok orang lagi puasa, kok kayak orang lagi puasa ya. Jadi ya ini cara tendang penalti itu yang membuat fans kecewa untuk ya pertandingan yang mungkin teman-teman sudah nonton ya. Dan kita tidak tahu perkembangannya seperti apa, dan ya kita terima saja menjadi hal yang positif untuk kebangkitan Persipura di musim-musim yang akan datang. Oke, kita lihat dari saya salam kenal juga buat Mario Katagame. Thank you atas komentarnya. Julkipli 1. Wajarlah semua tim Liga 1 pernah jatuh ke Liga 2 bahkan ke Liga 3. Contohnya Persebaya. Ya benar. PSSM Medan. Kemudian Barito Putra dan lain-lain. Mari berbenah untuk kembali masuk ke Liga 1 tahun yang akan datang. Semangat, mental baja, mutiara hitam. Buang mental tempe. Kita harus bisa masuk kembali ke Liga 1 tahun depan. Luar biasa buat Julkipli. Thank you atas komentarnya, sangat luar biasa. Setelah itu teman-teman, kita lihat komentar yang selanjutnya dari Munir Bata. Wow. Lebih baik kalian pindah saja daripada bikin pusing. Jadi Munir Bata ini sudah terlalu pusing. Dia mungkin tiap kali itu nonton topik Papua Merdeka atau mungkin bla 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 bla. Jadi bikin dia pusing ya. Di sini dia bilang lebih baik kalian pindah saja daripada bikin pusing. Oke, pindah saja, no problem. Pindah saja, nanti kamu juga pusing ya, Munir Bata. Nanti Munir Bata pusing bagaimana? Oke, salam kenal buat Munir Bata. Thank you atas komentarnya dan salam kenal. Setelah itu kita lihat ada Tawaewakan ya. Persipura harus merdeka dari Liga Indonesia. Persipura harus merdeka dari Liga Indonesia. Wow, saya belum bisa memberikan pendapat. Terima kasih Tawawekan. Karena di sini Persipura harus merdeka dari Liga Indonesia. Mungkin bagaimana ya maksudnya ya. Thank you, brother. Salam kenal. Ya, mungkin dia kalau memberikan penjelasan sedikit ya, mungkin itu bagus. Setelah itu kita lihat komentar yang lain dari Saeko.
Ya, salam kenal juga buat Saekoh. Persipura harus banyak belajar dari orang Jawa. Kalah bola harusnya profesional. Kalah yo kalah. Terus kembali lagi fokus di Liga 2. Malah mau merdeka ikut Australia. Bodoh and lebih akan hancur baik di Liga 1 aja baiknya termehek-mehek mau ikut Liga Australia bla 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 bla. Oke, ini karena mungkin tidak ada titik atau mungkin ya karena tulisan-tulisan singkat ya. Jadi ya terima kasih buat Soenarno, salam kenal, terima kasih atas masukannya. Kemudian ada dari Amir Suna, makin jijik kayak gini, wow. Thank you atas masukannya. Setelah itu buat Kamarus Saman, kalau sudah degradasi ya terima saja. Oke, terima kasih, amin. Oke, salam kenal buat Kamarus Saman. Kemudian juga kita lihat ada Bejo Kere, semoga Persipura kembali ke Liga 1. Shit. Thank you Bejo Kere, salam kenal. Setelah itu kita lihat dari Kanis Koten, kami cinta Persipura, reformasi manajemen. Oke, saya rasa untuk reformasi manajemen ini mungkin tim Persipura sudah lakukan dan semoga saja ya mereka bisa bangkit dan kembali seperti yang dulu lagi atau kepada yang semula ya ke Liga 1. Oke, thank you buat Kanis Koten ya, salam kenal. Setelah itu buat Jangkung Suasono, Jangkung Suasono. Indonesia bendingan perang saudara, Bening perang sama Australia bos. Setelah itu thank you ya buat Jangkung Suasono, ya. Maaf kalau salah nama. Kemudian komentar yang berikutnya adalah Kiang Senong, ingin berhasil tapi nggak ada usaha, inilah dia. Thank you, saya kasih like lagi dulu. Like. Setelah itu buat Samuel Soares ya, mantap kakak terbaik. Thank you Ade, salam kenal. Ini dari Ade Manuel Soares ya, Manuel Soares. Kalau saya salah sebutkan jangan marah ya, karena memang akun itu bukan nama-nama asli tetapi semuanya menggunakan dengan nama-nama samaran dan nama apa adanya ya. Jadi kalau salah sebut jangan menjadi pesimis seperti itu. Oke, kita lihat dari komentar berikutnya adalah CO Guner. Tadinya respect, tapi sekarang nggak ada kata respect untuk Persipura. Inilah tim yang egois. Dari awal Liga 1 mulai, halo, kenapa kalah terus? Klub yang nggak sadar diri dengan kekalahannya ya. Oke, thank you buat cewek Gunar, ini motivasi yang terbaik, thank you ya. Jangan lupa tadinya kamu bilang kamu kan tadinya respect ya, tapi sekarang nggak respect. Wah, berarti cinta kamu itu turun naik ya. Oke, bercanda ya, salam kenal cewek Gunar, thank you atas masukannya. Setelah itu ada George Mirino, lebih baik Persipura pindah liga saja ke Liga Australia agar lebih berkembang lagi dan maju. Ya, mungkin saudara George Mirino dari apa ya tadi komentar awal itu ada Pak Ruli ada menyampaikan beberapa hal juga, jikalau Persipura berada di Australia dia harus memulai dari phase yang paling bawah, yaitu mungkin yang disebut dengan Liga 3 ya, habis itu baru dia bisa naik ke Liga 2 dan Liga 1 ya, dan itu mungkin membutuhkan waktu yang panjang, tapi ya itu thank you juga ya, itu tanggapan dari Mirino juga sangat luar biasa. Ini ya kita tidak tahu ya perkembangan Persipura ke depan nanti seperti apa. Oke, salam kenal buat George Merino. Kemudian kita lanjut ke komentar yang selanjutnya adalah Arman Nugraha.
Udah berita tuh ndak benar. Kalau jelas Persipura turun ke Liga 2 mau bintang 4 atau bintang 7, kalau kalah ya degradasi. Itu aturannya. Kalau mau pindah ya tinggal pindah aja. Oke, thank you ya. Kalau tinggal pindah ya no problem jika semuanya setuju. Persipura pindah, angkat kaki. Oke, thank you buat Arman Nugraha ya. Terima kasih atas masukannya. Setelah itu ada Ceo Guner. Ceo Guner ini kayaknya sudah dari tadi ya, kita dia di bawah sini, Ceo Guner ya. Ini ada di sini lagi. Kemudian ada Papua bukan hanya klub Persipura. Oke, Ceo Guner. Kemudian ada Seganugu Kosi. Jangan bermimpi di luar sana, di dalam saja terberes. Ya, ini bisa dibilang juga oke. Jika kita bermimpi di luar saja, kalau di dalam kurang beres, bagaimana kita mimpi untuk di luar sana? Ya, oke. Komentar yang luar biasa. Sip, salam buat Seganubu Kosi. Thank you atas masukannya ya. Teman-teman yang nonton, ingat bahwa Anda juga mempunyai masukan dan komentar yang berbeda dari setiap informasi yang Anda dapatkan. Jadi pasti dalam video ini Anda juga mempunyai opini yang berbeda-beda dari setiap komentar-komentar yang ada. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Sekarang saya lihat dari Mei RKW ya. Dari Papua sudah tidak diragukan lagi. Thank you. Salam kenal buat Mei RKW. Kemudian kita lihat yang selanjutnya dari Danis Pati. Ade Melki Komanta, Persipura tetap di hati. Thank you Bung Danis Pati. Salam hormat. Oke, kita lanjut lagi di Obed Nego. Merdeka jangan lihat dari satu sisi. Merdeka artinya bebas dari segala hal. Oke, ini Anda lihat ya, merdeka artinya bebas dari segala hal ya. Ini karena ada beberapa opini yang berbeda-beda ya tentang video yang mungkin teman-teman sudah nonton, dan di sini dikatakan bahwa merdeka jangan lihat dari satu sisi. Merdeka artinya bebas dari segala hal. Oke, ini pengertiannya sangat luas. Jika saja misalnya Persipura berada di Australia, atau mungkin teman-teman yang komentar-komentar di setiap video-video, ya bukan di video sini tapi mungkin di channel YouTube yang lainnya, harus merdeka seperti ini dan itu ya. Mungkin urusannya panjang. Ya. Dan thank you buat Obed Nego, dan ingat teman-teman yang nonton juga pasti mempunyai pendapat dan opini yang berbeda. Jadi silakan masukkan dalam kolom komentar. Kita lanjut. Wandamen. Persipura main di Liga Australia saja saya rasa lebih baik. Oke, jadi dari semua masukan-masukan saya bisa lihat bahwa 95% itu mendukung Persipura berada di Australia. Ya, mungkin sekitar 5% masih mempunyai opini yang Persipura harus berada di Jayapura ataupun berada di Indonesia. Ya. Dan yang lainnya pingin Persipura berada di Australia. Oke, jadi banyak sekali yang mendukung Persipura untuk bisa ke Australia. Thank you buat Wandamen ya. Thank you, salam kenal. Wandamen berarti di Manokwari ya. Oke, salam kenal. Setelah itu Papua Music Course PMC Sorong. Wow. Ini kalau dari Sorong, salam kenal buat anak-anak Aimas ya. Ya, tempat bekas kaki dulu untuk anak-anak Remu. Salam kenal, khususnya belakang Yohan ya. Dan ya pokoknya itu adalah bekas kaki zaman dulu ya. Oke, jadi Papua Music Course PMC Sorong. Oke, kita lihat. Kalau Liga Australia siap main di Liga 3 atau 4 itu sama dengan main di Tarkam, di kampung-kampung Indonesia. Oh ya, kemudian kita lihat selengkapnya apa ya. Kalau masih di Indonesia Liga 2 atau Liga 1, pencinta Persipura akan terus terhibur dan semakin cinta Persipura karena bisa nonton langsung saat bertanding baik di stadion atau di TV. Ya, ini memang benar juga, kalau Persipura berada di Australia, bagaimana kita mau nonton ya. Oke, kalau kemudian kita lihat selanjutnya
Dan di Liga Indonesia kita punya gengsi yang selalu tinggi untuk tampil yang terbaik di Republik ini. Ada daya saing yang tinggi, baik sebagai pemain atau penonton. Jadi biarlah jalan saja di Liga 2 dan tampil sebagai juara. Dan mari kita bikin bintang-bintang seterusnya ya sampai 2024. Salam merah hitam. Oke, saya bisa bilang ini Papua Music Course PMC Sorong. Ini komentar yang sangat-sangat indah ya. Jadi dia bisa menjelaskan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman komen terus ada penjelasan seperti ini tuh sangat-sangat luar biasa. Jadi ya terima kasih buat Papua Music Course PMC Sorong. Khususnya salam buat anak-anak Remu. Kemudian ya belakang Yohan saja ya. Bekas kaki zaman lama ya. Setelah itu kita lihat ya. TBA Wafle. Pace Persipura biar main di Australia supaya peningkatan daya berkualitas dengan di Eropa. Ya ini secara apa ya, secara positif kalau kita berpikir demikian, memang benar ada kualitas yang akan keluar dari anak-anak pemain Persipura nanti jika saja mereka berada di Australia. Mereka akan lebih profesional seperti itu dan mudah untuk dipromosi ke Eropa ya. Jadi itu tujuan kalau jangka panjang kalau Persipura berada di Australia. Jadi TB Wafle, thank you ya atas masukannya dan salam kenal. Setelah itu ada Saepul Afandi ya. Orang asli Papua bintangnya saja ada klub lain, lalu mana cintanya terhadap Persipura? Oke, jadi memang benar bahwa ini kan klub bola ini banyak sekali ya. Jadi kita bisa bebas mencintai klub manapun ya. Tapi kalau kita berdasarkan suku, misalnya kita mencintai Persipura semuanya, ya berarti tidak seimbang dong. Oke, atau seperti ini. Kalau kita bisa mencintai klub Barcelona atau bisa mencintai klub-klub di Eropa, kok mereka jauh di sana, kenapa kita sangat mencintai, kita bisa idolakan Cristiano Ronaldo, kita bisa mengidolakan Messi ya. Jadi ya seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman melihat dari ya komentar ini ya, orang asli Papua bintangnya aja ada klub lain, lalu mana cintanya terhadap Persipura. Jadi ini juga benar. Di Papua juga banyak juga yang mencintai klub-klub selain Persipura. Ada yang mencintai Persija Jakarta, ada yang mencintai Borneo FC, ada yang mencintai Persija Jakarta, banyak fans juga ya. Jadi ya namanya juga sepak bola, kita bisa mencintai klub yang ada di Indonesia ini. Dan semua tergantung dan kembali kepada diri masing-masing. Oke teman-teman, jadi thank you buat Saiful Afandi. Sip, masukan yang mantap. Manajemen Persipura kalau bisa wajib OAP, nanti di lapangan boleh pendatang. Ya, nanti di lapangan boleh pendatang. Oke, dan ini seperti apa ya? Saya tidak bisa menjelaskan secara luas karena ini nanti apa ya, ujung-ujungnya nanti mereka bilang ada perbedaan di antara kita ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih buat Almendo Doisak Mirino 31. Jadi ya ini juga komentar masukan yang terbaik juga ya, thank you. Setelah itu dari Maria, lebih baik pindah ke Liga Australia. Oke Maria, penjelasan yang tadi sudah kita lewati. Jika saja Persipura di Australia ada dampak buruknya seperti apa, ataukah Persipura akan bermain di Liga 1 Australia, dan itu sebuah pertanyaan yang sangat-sangat banyak sekali ya, yang sangat-sangat luar biasa. Dan Persipura harus mulai dari nol jika saja Persipura berada di Australia. Tetapi dampak positifnya juga seperti yang saya sudah jelaskan pada video. Oke, kemudian teman-teman kita lihat komentar yang selanjutnya. Oh ya, saya salam dulu ya buat Maria, salam kenal, thank you atas masukannya. Setelah itu Jangkung Suasono, Indonesia berani perang saudara, tetapi perang sama Australia nggak berani. Oke, salam saja buat Jangkung Suasono. Setelah itu kita lihat dari Muhammad Tohrik. Persipura didegradasi heboh amat sih.
Persiraja dan Persela bisa menerimanya tidak ribut dan heboh. Beginilah kalau gengsi besar-besarkan tidak terima kekalahan, tidak sportif. Jadi ya masing-masing tergantung medianya. Kalau medianya terus berbicara, maka pasti akan terungkit juga masa-masa degradasi antara Persela atau Persiraja ya. Jadi santai saja. Jadi tergantung masing-masing media yang ada di daerah tersebut. Oke, mungkin begitu saja ya Muhammad Thorik. Jadi tidak menutup kemungkinan karena Persipura ini apa ya, ibaratnya ini bintang 4 ya. Jadi setiap kali pasti entah dari YouTuber atau berita-berita lainnya tetap akan mengikuti informasi dari setiap langkah Persipura dimanapun mereka berada ya. Itu ada perbedaan di situ ya. Itu menurut pandangan saya. Jikalau Muhammad Thorik juga ingin besar-besarkan antara degradasi Persiraja, Persela Lamongan, saya rasa tidak jadi masalah ya. Bisa bikin topik seperti yang saya lakukan juga supaya tidak bisa membesar-besarkan seperti Persipura Jayapura yang kita lagi buat. Oke, jadi saya rasa seperti itu ya Muhammad Thorik. Jadi thank you juga atas masukannya. Ini saya rasa masukan yang sangat positif ya. Jadi salam kenal Muhammad Thorik dan thank you atas masukannya. Setelah itu kita lihat dari Suwana TMS. Lebih bagus Persipura pindah ke Liga Australia. Oke, Suwana TMS. Ya seperti yang tadi kita sudah jelaskan di masukan-masukan yang tadi sudah dilewati bahwa jika Persipura berada di Australia dampak buruknya seperti apa ya. Jadi thank you buat Suwana TMS. Suwana TMS, saya bacanya Suasana. Suwana TMS. Oke, kita lihat komentar yang selanjutnya yaitu dari La Inta. Wow, ini orang Buton Kapa ya. Berpisah dari Republik Indonesia. Jika saja Persipura ke Australia maka berpisah dari Republik Indonesia. Mungkin begitu apa ya maksudnya. Oke, thank you buat La Inta ya. Salam kenal. Terima kasih atas masukannya. Setelah itu kita lihat dari MR Angkop. Kalau jujur, tim andalan dari NKRI adalah Persipura. Thank you buat masukannya MR Angkop. Kemudian George Merino. Oh, George Merino tadi mungkin saya sudah ya, mungkin ini komentar yang kedua kali apa ketiga kali ya. Lapor saja ke FIFA supaya rame, enak saja. PNK dalam rangka apa? Oke, jika saja ya, tapi kalau lapor ke FIFA ya. Jadi saya coba lihat komentar ini ya, kalau lapor ke FIFA. Jadi mungkin ya dampak buruknya mungkin saya sudah jelaskan di video ya. Jika saja FIFA turun tangan seperti apa yang terjadi nanti. Oke, tapi ya nanti kita lihat perkembangannya ke depan. Ya itu lagi dijalankan oleh tim Cinta Persipura. Ya kita belum tahu perkembangannya sampai saat ini seperti apa ya. Kemudian kita lihat dari, oh ya salam juga buat George Merino ya. Tadi mungkin saya sudah baca di komentar yang sudah kita lewati dan ini mungkin komentar yang kedua. Kemudian ada dari Wandamen. Oh Wandamen ini Manokwari ya. Thank you. PSSI tidak nasionalis. Banyak kepentingan politik dalam sepak bola Indonesia. Oke, dan selanjutnya. Ya mungkin ya jikalau saja ya ini karena bola jadi kita tidak tahu karena politik itu seakan-akan bisa kelihatan dan seakan-akan juga tidak bisa kelihatan. Jadi itulah bisnis ya atau mungkin itulah pertandingan sepak bola. Thank you buat Wandamen ya, anak-anak Manokwari kayaknya ya. Salam kenal. Tapi ini tadi mungkin saya sudah balas dia kapan. Saya sudah salam untuk dia. Setelah itu ada Worone Jerry. Persipura adalah martabat orang Papua. Jadi lebih baik Persipura pindah main di Liga Australia. PSSI bikin aturan seenaknya saja. Save Papua people, where are you Persipura mania? Oke, terima kasih buat Worone Jerry ya. Memang Persipura itu dia bukan apa ya, ibaratnya bukan klub begitu saja, tapi dia bagian dari identitas dia, bagian dari martabat ya. Itulah
mengapa banyak sekali orang Papua bisa mencintai Persipura, karena yang tadi dijelaskan oleh Worone Jerry ini, Persipura adalah martabat orang Papua dan lain-lain ya. Jadi Anda bisa lihat-lihat setiap informasi di Persipura ataupun di berita-berita. Kalau Anda cari tentang apa itu Persipura, maka di situ banyak sekali penjelasannya. Oke, thank you buat Worone Jerry. Kemudian ada Klabra Tehit. Pindah saja untuk apa di Liga Indomie yang berbobot. Mengenai dana pasti bisa. Papua tanah yang kaya, mau untuk apa takut. Untuk supporter Persipura pasti dapat penonton lewat siaran TV Australia. Oke, buat Klabra Tehit. Oke, tapi ini mungkin saya sudah jelaskan ya di video. Jika saja Persipura berada di Australia seperti apa. Mengenai dana pasti bisa, Papua tanah yang kaya. Jadi kita tidak tahu, karena Persipura kalau di Australia juga itu pasti membutuhkan yang namanya sponsor ya, yang sangat luar biasa, ataupun penyuntikan dananya dari banyak pihak harus besar, sehingga bisa Persipura bisa berkembang di daerah tersebut ya. Seperti yang mungkin saya sudah jelaskan di video tersebut ya. Oke, terima kasih buat Klabra Tehit. Kemudian juga kita lihat Wandamen, ini Persipura harus main di Jayapura. Oke, thank you Wandamen, ini sudah dibalas-balas. Setelah itu ada Caviar Rains. Persipura harus pindah di Liga Australia biar lebih maju lagi. Oke, thank you buat Caviar Rains. Brof Sofer Hatap. Persipura sudah bintang 4, tidak usah main di Indonesia lagi. Persipura main di luar negeri saja. Hidup Persipura. Oke, Borsofer Hadap, salam kenal, thank you atas masukannya. Kemudian ada Sandi. Silakan mau pindah aja. Silakan mau pindah apa enggak, itu hak mereka. Kalau enggak, legowo. Thank you buat Safandi Saidi ya. Kemudian juga ada Iswanto Wanimbo, lebih baik Persipura pindah saja ke Australia. Jadi teman-teman, banyak sekali ya. Jadi saya bisa bilang 95%, tapi ya ini tidak data yang akurat ya. Ini menurut pandangan saya. 95% mereka mendukung Persipura untuk berada di benua Australia. Itu menurut pendapat saya ya, dari setiap komentar-komentar yang saya ikuti di channel YouTube yang punya saya ini ya, atau Gold Talent ini. Kemudian teman-teman, kita lihat komentar yang seterusnya. Ya, ini buat Wanimbo, salam kenal ya. Terima kasih, thank you. Kemudian ada Iron Ian Monim. Terus sampai di mana proses gugatan tim pencinta Persipura? Hasilnya apa? Tolong dijelaskan. Kenapa tidak terima kenyataan saja harus turun ke Liga 2 terus berbenah untuk lebih baik, lebih solid untuk naik ke Liga 1? Ini sangat-sangat dimengerti. Oke, buat Arian Monim, tapi menurut informasi-informasi ya, kita tidak tahu proses yang dijalankan oleh Cinta Persipura ini sudah sampai di mana prosesnya yang secara hukum ya, kita tidak tahu, karena belum heboh ya, di berita-berita belum ada heboh-heboh seperti itu. Oke, dan ya semuanya tergantung kepada manajemen Persipura ataupun kepada tim Cinta Persipura. Biarkan mereka yang mengaturnya ya. Kemudian kenapa tidak terima kenyataan saja harus turun ke Liga 2 terus berbenah untuk lebih baik, lebih solid untuk naik ke Liga 1? Oke, saya rasa ini masukan yang sangat-sangat luar biasa. Persipura harus bisa bangkit untuk bisa kembali ke Liga 1, dan pastinya ya, banyak doa sudah diberikan oleh penggemar atau pencinta Persipura dari seluruh Indonesia. Persipura pasti akan bangkit kembali. Buat Iron Ian Monim, thank you ya atas masukannya. Oke, komentar yang selanjutnya kita lihat dari ini ya, Herman Sinaga. Oke, tadi yang nama Marga Sinaga saya sudah balas tadi, tapi ini ada Herman Sinaga. Apakah yang kedua kali atau ya, kita lihat saja. Papua adalah bagian NKRI, tetaplah bagian Nusantara Indonesia. Sebagian besar anak-anak Papua merasa jiwa NKRI harga mati. Janganlah emosi sesaat. Banyak yang saya kenal anak-anak Papua ya, dan bla 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 bla, dan oke, mantap semua ya. Di sini saya lewat saja, saya lewat
Saya orang Batak sejak dahulu suka skill olah bola anak Papua dari dulu. Adolf Kambu, Persiman Manokwari sampai dengan Fernando Pahabol, Persipura Jayapura, napas stamina skill mirip Afrika yang tak jauh beda. Terkadang PSSI tutup mata. Sebenarnya PSSI mengakui anak-anak Papua tak jauh beda dengan anak-anak kebon Sumatera zaman dulu. Berprestasi kompetisi junior, Piala Suratim Cup. Terlahir bakat alam sepak bola. Kita, torang bisa sebagai bukti. Tim PON Papua juara medali emas ya dan lain-lainnya. Kemudian Tuhan memberkati Papua. Oke, luar biasa ya dari Herman Sinaga, komentarnya sangat luar biasa dan teman-teman bisa baca, ini hal yang sangat-sangat baik yang bisa kita ambil hal positifnya ya. Kemudian salam kenal ya buat Herman Sinaga dan kita lihat yang selanjutnya adalah TBA Wafle, Papua harus merdeka. TB Wafle. Oke, thank you. Jadi ini seperti yang kita sudah jelaskan, jika saja Papua merdeka urusannya makin panjang ya. Jadi merdeka ini bukan sesuatu hal yang gampang, tetapi pembahasannya sangat-sangat ribet ya. Jadi ini biarkan saja mereka yang di bidang politik ya, mereka yang menguasai tentang hukum ya, mereka yang bisa berbicara tentang Papua harus merdeka. Oke, jadi kalau kita di sepak bola ya, kita bisa berbicara banyak tentang sepak bola ya, merdeka dalam sepak bola seperti apa. Oke teman-teman, dan ini dari TB Wafle, thank you atas masukannya dan salam olahraga. Kemudian ada MR Angkop, yang jelas Persipura adalah NKRI, panitia jangan main curang. Oke MR Angkop, terima kasih atas masukannya. Setelah itu ada Dies Ayar, kayaknya FIFA harus turun tangan boleh, biar tendang sepak bola gajah. Oke, tapi ini yang tadi kita sudah lewati dalam penjelasannya adalah tim Cinta Persipura lagi mengurusnya dan kita tidak tahu perkembangannya sampai di mana. Oke, buat Dies Ayer, thank you, salam kenal. Dan untuk Lukas Le Masan, aroma politik turun mempengaruhi sikap PSSI terhadap Persipura. Oke, thank you buat Lukas Lile Masan, salam kenal. Kemudian dari Adi Maoladi, sebaiknya Persipura tetap di Indonesia dengan catatan penendang penalti saat Persib vs Barito harus dapat sanksi dari PSSI. Ya, hal ini kita tidak tahu ya perkembangan selanjutnya seperti apa ya. Tapi ya begitulah, karena memang harus melalui jalur hukum yang benar-benar mantap sehingga hal ini bisa diproses. Tapi ya semuanya tidak ada jawabannya, jadi ya kita harapkan Persipura dapat bisa menerima hal ini dan Persipura pasti akan bangkit di tahun-tahun yang akan datang. Jadi yang penendang penalti ini yang bikin ganas ya bagi banyak orang. Ya, tendang kayak orang lagi puasa seperti komentar yang tadi kita sudah lewati. Rusak. Oke, kita ambil hikmahnya saja. Semoga Persipura bisa bangkit di tahun-tahun yang akan datang. Oke, terima kasih buat Adi Maoladi. Thank you Adi Maoladi. Setelah itu ada Matias Matex. Di sini selamat malam Bung Melki. Oke, selamat malam Matex, atau mungkin selamat pagi, selamat sore, dan salam olahraga. Oke, Bung Matex, bagaimana? Ini dia berbicara seperti ini. Bung Melki, saya mewakili pemuda bakat sepak bola di Kabupaten Mansel ya. Kami sangat setuju Persipura bermain di Liga Australia karena Liga Indonesia sudah tidak diakui dengan PSSI. Buat sepak bola sinetron mafia. Iya. Buat Pak Matias Matex, thank you atas masukannya. Semoga saja ya, mungkin PSSI mungkin tahun-tahun yang akan datang mereka bisa lebih profesional dan ya setidaknya bisa apa ya, ibaratnya mereka bilang tidak ada politik di dalam sepak bola seperti itu ya. Dan diharapkan juga seperti yang Matex katakan adalah sepak bola sinetron mafia ini ya. Kita harapkan ke depan hal-hal ini biar
tidak ada dalam dunia sepak bola, sehingga sepak bola Indonesia itu bisa berkembang dan lebih maju, sehingga sehingga juga ya mereka yang saat ini berlatih untuk menjadi pemain bola, mereka akan selalu semangat ya, karena melihat perkembangan bola di Indonesia sangat-sangat luar biasa. Ya, itu harapan kedepannya. Thank you buat Matias Matex ya. Kiranya di Kabupaten Mansel ya, sepak bola daerah sana terus berkembang, dan jika ada pemain-pemain yang hebat silakan tuangkan dalam kolom komentar. Oke, salam kenal ya buat Bung Matias Matex. Thank you. Dan yang satunya kita lihat dari Paulus Trapen. Oke. Paulus Trapen, Shalom anak Melki, saya Bapak mengikuti sampai di YouTube. Sangat luar biasa, dan Persipura harus keluar dari Indonesia, bergabung dengan negara kanguru ya, atau Australia. Semoga Tuhan menyertai tim kesayangan kita Mutiara Hitam atau Persipura, dan Tuhan juga menyertai kita semua bangsa Papua. Amin. Kalau tentang Persipura harus keluar dan pergi bermain di negara kanguru atau Australia, ya ini pembicaranya sangat-sangat panjang ya. Kita tidak tahu perkembangannya nanti seperti apa. Oke, thank you buat Bapak Paulus Trapen. Kuyake wali-wali. Dan kita lanjut komentar yang satunya dari Kiang Senong. Gak habis pikir aku admin, pusing. Oke, Kiang Senong, thank you atas pusingnya. Pusing. Oke, kemudian kita lihat komentar yang selanjutnya, yaitu Rosat Surajman. Baguslah Persipura menuju Liga Australia. Di Indonesia juga rese, banyak tuntutan. Persipura berharap sepak bola Indonesia dibekukan. Persipura bagusnya di Liga Tarkam saja pasti juara. Oke, Rosat Surajman, thank you atas masukannya. Jadi Persipura tetap juara-juara itu kalau di Liga Tarkam ya. Kemudian kita lihat dari Kostan Nari. Persipura harus main di Liga Australia titik. Oke, buat Bung Kostan. Ya, jika Persipura di Australia mungkin saya sudah jelaskan pada video ya. Jadi terima kasih buat Bung Kostan. Kemudian dari Tri Sukorini, pindah ke Liga A berarti mulai dari divisi Liga 3 untuk ke Liga 1 Australia. Harus melewati Liga 3 dan Liga 2 ya. Semangatlah Persipura. Oke, thank you atas Tri Sukorini, thank you atas masukannya. Kemudian kita lihat dari Absalom Rumsaro. Seandainya pingin Persipura maju dan handal, pindah ke Liga Australia biar semakin maju. Oke, dan seperti yang kita sudah jelaskan tadi, jika Persipura di Australia seperti apa dan kalau di Indonesia seperti apa ya. Kemudian thank you ya buat Absalom Rumsaro, salam kenal. Setelah itu buat Civi KPP. Yafet Koro, ya saya setuju Persipura main di luar biar maju. Oke, ini mungkin balasan komentar dari mana kita lihat ini. Persipura adalah tim besar di Liga Indonesia karena sudah 4 kali juara. Setiap tim pasti ada masa-masa sulit yang harus dilewati. Kita ambil contoh di Liga Italia, Juventus saja pernah turun kasta tapi mereka berjuang dan kembali lagi di Liga tertinggi Italia. Salam sehat, The Black kami nyata. Oke, thank you untuk Bung Julianus Batkoweng. Salam kenal, dan kita lihat balasan selanjutnya dari Bung Yafet Korwa ya. Kita lihat. Saya sangat dan sangat setuju kalau tim kebanggaan masyarakat Papua yaitu Persipura pindah main di Liga Australia. Mari kita sebagai masyarakat dan pencinta tim Mutiara Hitam harus kita renungkan kenapa bisa degradasi. Yang jelas ada hal yang tidak beres dengan kompetensi Liga 1 Indonesia. Saya rasa tidak perlu kita berdebat dengan masalah Persipura degradasi karena sebagai masyarakat Papua, tim Mutiara Hitam Persipura adalah jati diri. Luar biasa. Harkat dan martabat orang Papua, dan kalau kita mau jujur dari dunia Adam sampai dunia sekarang ini, Persipura Liga 1 Indonesia tidak ada yang menyaingi
Persipura yang sudah bintang 4, makanya harus degradasi. Kita sebagai orang Papua harus mengerti kenapa tim Persipura. Ya, ini dari Bung Yafet Koro ya. Ini komentar-komentar yang bisa kita berpikir panjang ya. Ini menurut pandangan Anda seperti apa ya? Anda juga bisa tuangkan di dalam kolom komentar. Oke, kemudian kita lihat Persipura Gutu Australia. Ini kan sepak bola, tidak ada masalah, dan saya sangat setuju dengan apa yang diutarakan oleh mantan kapten Persipura Bang Nando Fairio. Dan itu saran yang paling tepat dan sangat benar daripada main di Liga 1 Indonesia yang tidak berbobot. Lebih baik main di Liga Australia sehingga Mutiara Hitam dan Tanah Papua lebih berprestasi dan prestasi bisa meningkat. Oh ya, saya sarankan kalau boleh nama Persipura diganti dengan PFC yang identik dengan orang Papua. PFC atau Papua Football Cup. Ausuba Ma Kasumasa. Wah, sangat luar biasa ya dari Bung Yafet, dan teman-teman bisa lihat ya isi apa ya Yafet Korwa ini memang sangat panjang yang teman-teman bisa mengerti ya. Di sini juga dia ada menjelaskan jikalau saja Persipura bisa mengganti nama ke PFC yang identik dengan nama orang Papua. Oke, yang saya lihat dari nama ini ya, di media-media saya sudah lihat juga mereka menyebutkan bahwa Persipura harus berganti nama ya. Saya tidak tahu apakah ini nanti seperti apa, dan nanti saya lebih banyak untuk melihat di berita juga, dan mungkin ke depan saya akan membuat topik video tentang nama Persipura ini. Dan di sini yang disarankan oleh Bung Yafet Korwa adalah PFC atau Papua Football Cup Ausuba Ma Kasumasa. Dan ingat teman-teman, Anda juga punya komentar yang berbeda. Oke, dan kita lihat komentar berikutnya ini, dia ada bilang apa? Ini balasannya, balasan dari CVKPP. Ya, saya setuju Persipura main di luar, biarkan mau dianggap nanti berimbas ke Papua Merdeka jauh lebih baik lagi. Jadi satu paket, Persipura udah main di luar dan nasib tambahan adalah Papua Merdeka. Sio, hahaha, siapa marah siapa, dan itu baru nasib tak terduga. Oke, teman-teman, ini ingat bahwa ambillah yang positif dan jauhkanlah pikiran yang negatif dari pandangan Anda. Dan Anda juga mempunyai opini yang berbeda dari setiap masukan-masukan yang ada di sini. Oke teman-teman, kita lihat lagi komentar yang selanjutnya ya. Kita lihat dari Nusye M. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa memberkati Tanah Papua dan Persipura hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ini Nusye M ini lagi berdoa kayaknya ya. Habis itu dia ketik di sini. Thank you Nusye M. John Halau. Persipura semua tim sepak bola Persipura karena iri dengan Persipura. Karena tim yang mempunyai bintang 4. Tim lain tidak mempunyai bintang 4 seperti Persipura. Oke, makasih John Lau, dan ini dibalas oleh Ceo Gunner seperti ini. Kasihan, tim bintang 4 tidak mau terima kenyataan. Kalau nggak mau degradasi main di awal jangan kalah mulu dan jangan jadi pecundang. Kemudian salam kenal ya buat John Halau. Kemudian dari Axio Kualkion 6 Janix. Wah, bahasanya atau namanya juga luar biasa ya. Setuju bro, tapi pelatih baru harus dari orang Australia yang pernah berpengalaman di ASEAN seperti Mahmet Durakovic, karena bisa tahu kondisi pemain Persipura dengan pemain klub-klub Australia. Ya, thank you buat Janis ya. Nanti kita lihat saja, yang penting ini adalah masukan ya, opini, setiap pandangan itu berbeda-beda. Thank you, salam kenal buat Bung Janis. Kemudian ada MR Angkop, yang jelas Persipura adalah NKRI. Wow, luar biasa. Thank you MR Angkop ya. Kemudian ada Indra Seri. Setuju saudaraku, Persipura bermain di kompetisi Australia. Kita orang punya tanah ini kaya, Tuhan memberkati. Amin. Oke, jadi memang banyak orang bilang bahwa Papua itu kaya ya. Tapi ya menurut teman-teman seperti apa ya? Kalau mereka bilang Papua itu memang kaya, ya memang benar kaya. Tapi begitu ya, tapi. Dari mana? Dari Papua? Wah, kaya sekali kamu. Luar biasa. Saya bilang ya terima kasih saja.
Oke, kemudian kita lihat ya, thank you ya. Saya ucapkan terima kasih dulu buat Imbra Seri ya. Terima kasih dan salam kenal. Dan kemudian kita lihat ada Gabriel 008. James Bond apa ya? Oh, bukan James Bond, itu 007. Saras, film Saras yang zaman dulu itu. Demi harga diri atau rasa gengsi, masalah yang sangat jelas malah digoreng sana sini. Bikin tambah malu saja. Bagi pencinta atau supporter sejati Persipura pasti tahulah dari awal liga bergulir, permainan Persipura sangat jauh berbeda, sangat tidak baik. Di saat tim terpuruk, manajemen Persipura hanya diam, tidak melakukan perombakan. Langkah manajemen sangat-sangat lambat, ditambah lagi manajer melarang tim Persipura bermain dengan Madura, padahal tim dan pelatih semua sudah menyatakan siap bertanding. Apa sebenarnya di tubuh manajemen Persipura? So, hal ini juga menjadi pertanyaan banyak ya bagi para netizen ya. Setelah terdegradasi, manajemen malah bikin opini ya, opini-opini seakan-akan dicurangi dan lain-lain. Memang pertandingan akhir Persib kurang elok ditonton, tapi kalau dari awal ada gerakan cepat dari manajemen Persipura, tim tidak akan degradasi. Oke, ini buat Gabriel ya, thank you ya atas masukannya, luar biasa. Dan itulah tim kita ya, kita saat ini hanya bisa berdoa dan agar Persipura bisa kembali ke masa-masa kejayaannya. Thank you Gabriel 008. Kemudian kita lihat dari Tarsius Yokor. Persipura tim sepak bola paling terbaik di seluruh Indonesia. Luar biasa. Salam kenal buat Yokor. Kemudian ada Simon Wandawon. Lebih pilih Liga Australia saja. Oke, Wandawon, thank you atas masukannya. Dan buat Yokor, salam kenal. Kemudian ada Unan. Kesalahan mendasar dari Persipura adalah manajemennya yang merembet ke berbagai sendi Persipura. Untuk itu degradasi adalah pembelajaran terbaik bagi Persipura agar seluruh stakeholder Persipura Jayapura mau bergerak memperbaiki segala aspek. Insya Allah Persipura bisa bangkit dan kembali merajai Liga 1 Indonesia. Bravo Persipura Jayapura. Oke, luar biasa ya dari Unan. Kemudian dari Hinelo Yanum. Degradasi oke diterima, perbaiki manajemen Persipura itu sudah pasti. Tapi indikasi sepak bola gajah dan mafia sepak bola wajib diusut dan diselesaikan. Usut. Dan ya saya dukung ini, tapi kita lihat ya ini diusut oleh Cinta Persipura ya. Kita dukung mereka dan kita belum tahu juga ya saat ini perkembangan yang dilakukan oleh Cinta Persipura sudah sampai di mana, apakah sudah di tingkat FIFA atau belum ya dari 7 statement yang diberikan kepada PSSI itu ya. Oke teman-teman, dan itu nanti kita bahas di topik-topik video yang lain ya. Hey, salam dulu ya buat Hinelom Yanum. Oke, salam kenal ya. Kemudian kita kembali dengan MR Angkop. Insya Allah Persipura tetap jaya. Amin. Oke, terima kasih MR Angkop. Kemudian dari Yehezkiel Tenowie. Di dunia olahraga sepak bola Indonesia dijunjung tinggi sportivitasnya. Lupakan sajalah di luar dari sportivitas olahraga. Bravo olahraga, bravo Persipura. Thank you. Oke teman-teman, saya rasa ini adalah komentar yang terakhir dari semua komentar-komentar yang ada, dan yang lainnya mungkin saya tidak tampilkan karena ya yang lain-lain itu bersifat seperti apa ya, ada komentar-komentar yang tidak pantas sehingga saya tidak tampilkan. Jadi teman-teman, Anda juga punya komentar yang berbeda, opini yang berbeda, Anda juga dapat memberikan masukan di video tersebut ya. Tentunya harus punya penjelasan-penjelasan ya, sehingga bisa disimak atau bisa dimengerti oleh banyak orang ya. Jika Anda mengkritik, Anda juga harus bisa menjelaskan. Jika Anda punya saran, dan ingat berikan saran kepada video ini dengan opini Anda ya.
Tentunya berikanlah saran yang menarik atau opini yang menarik sehingga pandangan Anda itu dapat diterima oleh banyak orang. Dan bagi teman-teman yang sudah memberikan masukan, opini, pendapat dan lain-lain, saya ucapkan terima kasih, salam kenal. Semoga Persipura dapat berkembang di tahun-tahun yang akan datang. Thank you atas masukan-masukannya dan saya Pace Melki. God bless you. Bye bye.